Gaduh ijazah palsu. Pengguna ijazah palsu bisa diancam penjara 5 tahun. Halo semuanya. Gaduh mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut-sebut berasal dari UGM mencuat setelah dianalisis oleh Rismond Hasiholan Sianipar, seorang mantan dosen Universitas Mataram. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video baru lainnya. Analisis tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Baldige Academy pada Selasa 11 Maret 2025. Lalu apa saja ancaman hukuman dan denda bagi pihak yang memasukkan dokumen negara seperti ijazah dan dokumen lainnya? Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa siapapun yang terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesional, dan atau vokasi palsu dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 500 juta. Selain itu, pada pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja membuat atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan hak, menciptakan suatu perjanjian atau kewajiban, membebaskan utang, atau digunakan sebagai alat bukti atau suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakan atau membuat orang lain menggunakannya, seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Maka, jika penggunaan surat tersebut menyebabkan kerugian, pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun. Dikutip dari jurnal yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh Amy Widya Kusuma Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyebutkan, tindak pidana pemalsuan ijazah pada dasarnya termasuk dalam kategori pemalsuan surat, yang merupakan bentuk pokok dari tindak pemalsuan menurut hukum. Mereka mengutip R. Sosilo, yang menjelaskan bahwa surat yang dipalsukan dapat berfungsi dalam berbagai aspek hukum. Salah satunya adalah surat yang memberikan hak, seperti ijazah, tiket, atau karcis, di mana keberadaannya memberikan seseorang hak untuk memperoleh manfaat tertentu. Dalam konteks ijazah, surat tersebut menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan dan berhak memperoleh pengakuan atas pencapaian akademiknya. Dengan demikian, ijazah menjadi alat untuk melamar pekerjaan atau mengakses peluang lain yang membutuhkan bukti pendidikan formal. Selain itu, ijazah juga bisa digunakan dalam konteks hukum sebagai dasar perjanjian, karena pihak lain bisa saja tertipu dan membuat kesepakatan berdasarkan informasi yang tercantum dalam ijazah tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana ijazah palsu dapat memicu hubungan hukum yang tidak sah. Di samping itu, ijazah juga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai administrasi, seperti buku tabungan atau dokumen keuangan lainnya. Oleh karena itu, bila ijazah termasuk palsu, maka seluruh proses dan dokumen yang tidak didasarkan padanya juga menjadi tidak sah secara hukum. Isu terduga pemalsuan ijazah. Seorang bernama Bambang Trimulyono mengajukan gugatan terhadap mantan Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat. Dalam salah satu poin tuntutannya,
Bambang meminta agar pengadilan menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan atau menyampaikan dokumen palsu berupa ijazah tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. Bukan hanya Jokowi, anaknya yang saat ini menjadi wakil presiden, Gibran Raka Buming Raka, sempat diterpa isu dugaan ijazah palsu. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Gibran hanya memiliki ijazah setara sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kabar ini bermula dari beredarnya sebuah surat keterangan yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki tingkat pendidikan yang disetarakan dengan lulusan SMK. Surat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah pada tahun 2019 dan menyatakan bahwa Gibran memiliki kompetensi yang sebanding dengan lulusan SMK pada bidang akuntansi dan keuangan. Menanggapi kabar tersebut pada Senin 20 November 2023, Gibran memperlihatkan ijazah yang ia peroleh dari Universitas Bradford di Singapura kepada para wartawan. Terakhir, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan saat mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Laporan tersebut diajukan oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno, yang menyatakan bahwa kasus ini mencuat setelah munculnya berbagai laporan yang meragukan keaslian ijazah yang dipakai oleh Sugiri dalam proses pencalonannya tersebut. Kata Jokowi, soal tak lagi berkacamata seperti di foto ijazah sudah pecah. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya menunjukkan ijazah tanda kelulusan masa pendidikannya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jokowi memperlihatkan tanda kelulusan tersebut pada pagi hari kepada awak media 16 April 2025. Momen itu terjadi sebelum puluhan massa yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Dari pantauan, ijazah yang diperlihatkan tidak berbeda jauh dengan foto viral di media sosial. Pada ijazah tersebut, Jokowi terlihat menggunakan kacamata dalam pas fotonya. Saat ditanya kenapa alasan Jokowi tidak lagi memakai kacamata tersebut, Jokowi menyebut bahwa kacamata saat itu sudah pecah. Oh, yang itu sudah pecah, katanya pada 16 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menunjukkan satu persatu lembar ijazah mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Namun, awak media yang akan meliputnya diminta untuk tidak mengambil gambar, sehingga alat kerja berupa handphone dan kamera dikumpulkan terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan ijazah saya, mulai dari SD sampai S1, tapi jangan difoto ya, katanya mengawali. Jokowi mengakui keputusannya untuk menunjukkan keaslian ijazah semasa perkuliahan. Saya baru memutuskan untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu baru tadi malam, ungkap dia. Jokowi sempat menyampaikan bahwa stopmark yang berisi ijazah SD hingga SMP bukan stopmark asli. Tapi kalau ijazah kuliah masih menggunakan stopmark asli pemberian dari UGM. Kalau ini stopmark asli dari UGM, kalau yang ini bukan, katanya. Sementara itu, saat digeruduk massa dari tim pembela ulama dan aktivis di kediamannya, Jokowi langsung menemui mereka. Kepada massa tersebut, Jokowi menegaskan bahwa tidak wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli.
Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada kewenangan dari masa tersebut untuk mengatur mantan wali kota Solo itu agar bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya menunjukkan ijazah asli yang saya miliki, jelas Jokowi. Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan bahwa sudah sangat jelas penjelasan dari UGM mengenai ijazah yang selama ini ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas, ungkapnya. Jokowi menyatakan tidak akan tinggal diam dengan persoalan tersebut. Ia mengaku sedang mempertimbangkan untuk melaporkan masalah tersebut ke ranah hukum. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan melaporkan ini membawa ini ke ranah hukum, jelas Jokowi. Ketika disinggung yang akan dilaporkan siapa, Jokowi belum mau menyampaikannya. Yang dilaporkan siapa? Nanti biar disiapkan kuasa hukum, katanya. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.